Sobat Asul rahimakumullah. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tentu tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Di suatu sore yang sangat cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai paduka yang mulia? Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Dan jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin bahwa dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa melakukannya. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa begitu heran. "Ampun Tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri,"
kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi Abu Nawas?" kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuyu," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Al-Rashid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang, Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid marah besar pada kawan karibnya yang setia, yaitu Abu Nawas. Ia ingin menghukum mati Abu Nawas setelah menerima laporan bahwa Abu Nawas mengeluarkan sebuah fatwa, yaitu tidak mau ruku dan sujud dalam sholat. Terlebih lagi, Khalifah mendengar bahwa Abu Nawas mengatakan dirinya suka fitnah. Menurut pembantu-pembantunya, Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah. Khalifah Harun al-Rashid mulai terpancing, tapi untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau melakukan konfirmasi. Abu Nawas pun diseret menghadap Khalifah. "Hai Abu Nawas, benar kamu tidak mau ruku dan sujud dalam sholat?" tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar Paduka." Khalifah kembali bertanya dengan nada suara tinggi, "Benar, kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku, Harun al-Rashid, adalah seorang khalifah yang suka fitnah?" Abu Nawas menjawab, "Benar Paduka." Khalifah berteriak dengan suara menggelegar, "Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang Khalifah." Abu Nawas tersenyum seraya berkata, "Paduka, memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai kepadamu tidaklah lengkap. Kata-kata hamba dipelintir, dijagal, seolah-olah hamba berkata salah." Khalifah berkata dengan ketus, "Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kamu telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya." Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang, "Paduka, hamba memang berkata ruku dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu, hamba menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu ruku dan juga sujud." "Bagaimana soal aku yang suka fitnah?" tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab dengan senyuman, "Kalau itu, hamba sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surah Al-Anfal yang berbunyi, 'Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun al-Rashid tertunduk malu, menyesal, dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun al-Rashid
menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Sobat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, di sebuah komplek di kota Baghdad, dibuat gempar oleh pencurian. Aksi pencurian itu dilakukan di rumah saudagar kaya raya. Uang ribuan dinar lenyap di gondol maling. Tampaknya maling tersebut sangatlah profesional. Ia sukses membobol rumah saudagar yang dijaga lumayan ketat itu. Petugas belum bisa mengondus siapa pencurinya. Sang saudagar penasaran dibuatnya. Uang yang dicuri itu baginya tidak begitu besar dibanding harta yang bejibun yang dimilikinya. Masalahnya, siapa pencuri itu yang membuat dia sangat penasaran. Sudah nyaris sepekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini. Namun pada akhirnya, saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan selain diampuni, maka pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Dan tentu saja, sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta milik curiannya itu. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Mending aku ikut sayembara saja, pikir si pencuri. Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa sangat aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara, akhirnya saudagar mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada keesokan harinya. Semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas. Kasakusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan sebuah masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat yang banyak sekali. Kemudian Abu Nawas membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir. Abu Nawas pun berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang dan besok bawa kembali ke sini," ucap Abu Nawas. "Jika salah satu di antara kalian pelakunya, maka tongkat akan bertambah satu telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri jadi bingung. Bagaimana caranya agar dia bisa lolos di esok hari? Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Di keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas
langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek dari yang lainnya. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya, dan akhirnya Abu Nawas berhak atas uang ribuan dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad. Itulah salah satu kecerdikan Abu Nawas, sang wali sufi. Sobat Azul rahimakumullah, kisah jenaka tentang Abu Nawas begitu banyak diceritakan, dan kisah itu seakan-akan tak pernah habisnya. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pria berniat mencuri atau merampok di rumah Abu Nawas. Seorang pria perampok ini berpikir bahwa di rumah Abu Nawas pasti banyak uang dan barang berharga karena sering diberi hadiah oleh baginda Raja Harun al-Rashid. Perampok ini juga mengerti bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik dan cerdas. Sebelum berangkat perampok melakukan aksinya, perampok ini mencari ide agar aksinya berjalan mulus. Muncullah ide yang dianggap pria ini pasti berhasil. Kemudian malam itu, dia berangkat langsung ke rumah Abu Nawas. Saat itu, Abu Nawas sedang tertidur. Begitu di depan rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum," sapa pria tersebut mengetuk pintu beberapa kali. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sembari membuka pintunya. Abu Nawas bingung sebab ia tidak mengenali pria asing yang ada di depan rumahnya. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas keheranan. Dengan berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan tegas, "Wahai Abu Nawas, kamu dikenal sebagai orang yang taat beribadah, dan kamu takut dengan azab Allah tentunya. Kamu selalu memuliakan Allah dibandingkan yang lainnya," kata pria itu. "Jadi, malam ini izinkan saya menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah larut dan saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah," sambung pria tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumah saya?" tanya Abu Nawas heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depan kamu adalah menantu yang selalu kamu muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," tegas pria itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Iya, wahai Abu Nawas," jawab pria penuh percaya diri karena mengira Abu Nawas percaya dengan ucapannya. Abu Nawas yang cerdik menyadari bahwa pria itu berniat jahat, tak kehilangan akal. Abu Nawas pun langsung memberikan jawaban di luar perkiraan pria tersebut. "Kalau begitu, silahkan ikut aku. Akan kuberikan kamu tempat yang paling istimewa untuk menginap," kata Abu Nawas sambil mulai berjalan mengantar tamu itu ke sebuah tempat. Sangat mudah rupanya membodohi Abu Nawas, pikir pria itu dalam hatinya. "Nah, kita sudah sampai," kata Abu Nawas setelah tiba di tempat yang dimaksud. "Loh, ini kan masjid. Kenapa kita di masjid?" tanya pria itu mengernyitkan dahinya. "Tadi kamu kan bilang bahwa kamu adalah menantu Allah, sementara masjid adalah rumah Allah. Jadi, silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu," kata Abu Nawas. "Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkan kamu ke rumah mertua kamu di malam yang sudah larut ini," sambung Abu Nawas. Pria itu merasa bodoh dan bingung. Bahkan dengan bodohnya, dia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh sambil meninggalkan pria tersebut di sebuah masjid. Begitulah cerita lucu tentang Abu Nawas yang menerima tamu pencuri dengan mengaku menantu Allah. Pada masa itu,
Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di dalam rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang sekitar. Sobat Azul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas sang wali sufi yang dikenal jenaka memang seakan tidak pernah ada habisnya. Satu kisah menarik tentang Abu Nawas sang wali sufi yang saat itu lupa akan hari hingga keledai miliknya menjadi korban dan menjadi kambing hitam dari ingatannya. Hidup di zaman Raja Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan juga jenaka. Abu Nawas di waktu pagi hari sudah memandikan keledainya. Ia hendak melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai memandikan keledainya, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Abu Nawas pergi untuk sholat Jumat dengan menunggangi keledainya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya dan menyapanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya keheranan. Abu Nawas pun baru sadar bahwa dia lupa akan hari apa pada hari itu. Yang dikira hari Jumat, ternyata itu masih hari Kamis. Untuk menahan rasa malunya, Abu Nawas pun berdalih dengan mengatakan, "Iya, aku tahu. Tapi keledai milikku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan," ucap Abu Nawas. "Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat teman-temannya terheran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Sobat Azul rahimakumullah, suatu hari, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jemaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di dalam masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja, tingkah Abu Nawas membuat para jamaah penasaran dan bertanya-tanya. Lalu ada salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia," tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. "Sini coba aku lihat," kata mereka. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" kata para jamaah serempak bertanya. Karena sama-sama semakin penasaran, dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas.
"Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," kata orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, dia tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, bila dikatakan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Oh iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jemaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya, dan jawaban pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir, seorang jamaah yang dikenal pendiam mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa, justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada malah bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Ya, lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasihati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas yang menunjukkan surga dan bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" Khalifah kembali bertanya. "Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus
Venus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan, kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rasyid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal Paduka. Masa di depan istana semakin membeludak. Khalifah Harun al-Rasyid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab.